Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan renungan pagi terang hidup yang bisa Bapak Ibu ikuti setiap hari mulai jam 6 pagi. Luangkan waktu Anda maksimal 10 menit saja. Anda akan diberkati oleh firman Tuhan yang mampu membangkitkan semangat juang Anda menang atas setiap persoalan hidup yang mungkin saat ini sedang Anda alami. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari Bapak Ibu kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, bersyukur berterima kasih karena Tuhan setia memberkati kami bersama dengan semua keluarga. Teristimewa tatkala kami menyambut berkat-Mu yang selalu baru setiap pagi, sehingga kami mendapati ya Bapa, bahwa berkat-berkat yang berasal daripada-Mu yang sedang kami nikmati bersama dengan semua keluarga kami adalah berkat-berkat yang terbaik di dalam kehidupan kami, sehingga seluruh keluarga kami berkesimpulan bahwa Engkaulah Tuhan Sang Pencipta kami, Engkaulah Tuhan Sang Juru Selamat dan penebus dosa-dosa kami, yang dengan segala kasih setia-Mu berkenan memelihara keluarga kami hari demi hari. Demikian pula Bapa, Engkau juga adalah Tuhan Sang Penyembuh keluarga kami tatkala kami sakit, yang juga memulihkan kekuatan kesehatan kami tatkala kami lemah. Engkau juga adalah Tuhan yang selalu hadir di dalam kehidupan kami sebagai penolong keluarga kami ketika kami harus menghadapi persoalan hidup yang menekan. Engkau juga adalah Tuhan yang selalu hadir sebagai pelindung kami, pembela kami, yang telah melepaskan keluarga kami dari semua yang jahat. Tuhan, pagi yang indah, kami rindukan akan suara-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami, karena kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, tema kita pagi hari ini adalah jangan memiliki rancangan yang jahat. Saudara, rancangan yang jahat berarti adalah sesuatu yang sudah direncanakan, kejahatan yang sudah diatur, sudah disusun, yang sudah dirancangkan sebelumnya. Nah saudara, Tuhan tidak suka dengan model yang seperti ini. Demikian pula di dalam pengadilan di dunia ini tadi, segala sesuatu, misalkan ada sebuah pengadilan pembunuhan dengan tidak sengaja dan pembunuhan yang direncanakan, hukumannya pastilah lebih berat yang direncanakan, sebab di situ ada niatan jahat yang telah ada dalam bentuk rencana ini tadi. Saudara, Daud ternyata adalah orang yang memiliki rancangan yang jahat, padahal Tuhan berkenan loh sama Daud. Nanti kita akan lihat 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat 6 sampai dengan yang ke-11. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, "Suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku." Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, "Pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu." Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja.
Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, "Bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu?" Tetapi Uria berkata kepada Daud, "Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan minum dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu." Saudara, setelah Daud tahu bahwa Batseba itu hamil, maka Daud punya rancangan yang jahat untuk menghindari tanggung jawab. Dia tanya kepada hambanya agar supaya hambanya ada yang datang kepada Yoab untuk supaya Uria orang Het itu dipanggil menghadap kepada dia. Maka datanglah Uria. Apa yang sedang dipikirkan oleh Daud? Daud ingin sekali Uria pulang ke rumahnya, karena sudah sekian lama mungkin Uria juga rindu kepada Batseba. Dia berharap Uria tidur dengan Batseba, sehingga jika Batseba hamil, maka Uria pasti akan berpikir hamil dengan dia, bukan hamil dengan Daud. Sehingga dengan demikian Daud bisa bercuci tangan. Dan saudara, namun apa yang terjadi? Uria adalah orang yang hebat, tentara yang luar biasa, prajurit yang loyal kepada raja, kepada negerinya, kepada panglimanya. Dia berkata, tabut perjanjian Tuhan ada di pondok. Demikian pula orang-orang tentara-tentara dan tuanku Yoab dan orang-orang Yehuda ada di padang, di medan pertempuran. Masakan aku, etiskah aku jika aku pulang, makan-makan dan tidur bersama istriku? Ini yang dijawab dari Uria kepada Daud. Nah saudara, maka Daud jadi berpikir yang lain lagi. Ketika dia dengan plan A dia tidak bisa berhasil, Daud punya plan B lagi, punya rancangan yang jahat yang akan membuat dia terbebas dari apa yang dia perbuat. 2 Samuel pasal yang ke-11 sampai dengan 15, Bapak Ibu bisa baca sendiri. Akhirnya Daud menulis surat kepada Yoab. Surat itu dibawakan kepada Uria untuk Yoab. Isi perintahnya adalah ayat 15. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat, kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Saudara, ini adalah rancangan yang jahat. Saya yakin Anda pasti tidak akan melakukan hal yang sedemikian jahat, walaupun Anda adalah orang kuat, orang sukses, orang kaya, yang terpandang sekalipun. Sebab Anda adalah orang yang setia kepada Tuhan dan takut kepada Tuhan. Bapak Ibu, tetap setia, tetap hidup benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati hidupmu bersama seluruh kaum keluargamu. Saatnya engkau akan pergi ke tempat pekerjaan. Pergilah untuk bekerja dan beraktivitas. Yesus Tuhan kita telah melindungi keluar masuk pintu rumahmu dan telah mengutus seorang malaikat yang akan berjalan di depanmu sehingga akan membawa engkau tiba di tempat tujuan dengan selamat. Tuhan akan membawa engkau tiba kembali di tengah-tengah kekasihmu dengan sehat dan selamat pula. Tuhan akan memberkati engkau dengan berkat yang berkelimpahan seiring dengan kasih setia Tuhan yang turun melingkupi hidupmu bersama dengan seluruh kaum keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Terima kasih Yesusku,
yang kau beri, sebab hari ini, amin, Tuhan